Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Mufariatus Tintia dengan NIM 22125000432 akan mempresentasikan materi mengenai metode simplex yang merupakan bagian dari mata kuliah riset operasi. Metode ini sangat berguna dalam menyelesaikan masalah optimasi linear, terutama ketika kita ingin memaksimalkan atau meminimalkan suatu tujuan dengan berbagai batasan atau kendala. Apa sih itu metode simplex? Metode simplex adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi linear, khususnya untuk mencari nilai maksimum atau minimum dengan mempertimbangkan sejumlah batasan. Metode simplex digunakan ketika kita ingin memaksimalkan atau meminimalkan suatu tujuan, misalnya keuntungan, biaya, maupun waktu. Lalu, metode simplex dapat kita gunakan ketika masalah memiliki lebih dari dua variabel dan banyak batasan. Untuk memahami metode ini lebih lanjut, mari kita lihat contoh soal berikut. Suatu perusahaan menghasilkan dua produk, yakni meja dan kursi, yang diproses melalui dua bagian fungsi, yakni perakitan dan pemolesan. Jam kerja perakitan tersedia sebanyak 60 jam, dan jam kerja pemolesan tersedia sebanyak 48 jam. Untuk memproduksi satu meja, dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam pemolesan. Sedangkan untuk memproduksi satu kursi, dibutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam pemolesan. Laba yang dihasilkan untuk setiap meja adalah 80.000 dan laba kursi 60.000. Berapa jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar keuntungan menjadi maksimal. Nah, tujuan dari permasalahan ini adalah untuk menentukan kombinasi jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar perusahaan dapat memperoleh laba maksimal tanpa melebihi batas waktu kerja yang tersedia di masing-masing bagian. Berikut langkah penyelesaiannya. Pertama, kita definisikan dulu variabelnya. Di sini X1 sebagai jumlah meja dan X2 sebagai jumlah kursi. Lalu didapat fungsi tujuan atau Z untuk memaksimalkan laba, yakni Z sama dengan 80.000 X1 plus 60.000 X2. Lalu kita ubah ke bentuk yang lebih sederhana, yakni Z min 8X1 min 6X2 sama dengan 0. Kemudian, kita susun fungsi kendala berdasarkan waktu kerja. Fungsi yang pertama, yakni bagian perakitan, 4X1 plus 2X2 kurang dari 60. Fungsi yang kedua pada bagian pemolesan, yakni 2X1 plus 4X2 kurang dari 48. Lalu fungsi yang ketiga, X1 dan X2 harus lebih dari sama dengan 0. Nah, agar sesuai dengan metode simplex, kita tambahkan variabel slack, atau di sini kita misalkan X1 dan X3 untuk mengubah kendala menjadi persamaan. Jadi variabel slack adalah variabel tambahan yang digunakan dalam metode simplex untuk mengubah pertidaksamaan kurang dari sama dengan dalam kendala menjadi persamaan sama dengan. Jadi tujuannya adalah agar sistem persamaan bisa diselesaikan dengan metode aljabar linear seperti yang digunakan dalam tabel simplex. Maka setelah itu didapatkan persamaan 4X1 plus 2X2 plus X3 sama dengan 60 dan persamaan 2X1 plus 4X2 plus X4 sama dengan 48. Setelah itu kita susun tabel simplex awal. Kita susun tabel simplex awal ini dan kita lakukan iterasi. Kita cari dulu kolom kunci dengan nilai Z paling kecil atau negatif. Lalu baris kunci dengan indeks terkecil. Sedangkan nilai elemen sel yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci dan diperoleh angka 4. Lalu kita mencari
baris kunci baru X1 dengan rumus baris kunci lama per elemen sel. Maka diperoleh hasil dari baris kunci baru X1 adalah 1/2, 1/4, 0, dan 15. Lalu mencari baris zat baru dengan rumus baris lama dikurangi kolom kunci dikali baris kunci baru. Dan diperoleh hasil baris zat baru yakni 0, 2, 2, 0, 120. Selanjutnya, mencari baris X4 baru. Rumusnya seperti mencari baris Z baru dan diperoleh baris X4 baru 0, 3, min 1/2, 1, 18. Lalu kita sajikan pada tabel simplex iterasi 1, didapat elemen sel 3, elemen sel sama dengan 3. Setelah itu kita ulangi proses yang sama hingga tidak ada lagi nilai negatif pada baris Z. Pada iterasi kedua, hasil dari baris kunci baru atau X2 yakni 0, 1, min 1/6, 1/3, 6. Hasil dari baris Z baru yakni 0, 0, 2/3, 2/3, dan 132. Dan hasil dari baris X1 adalah 1, 0, 1/3, min 1/6, dan 12. Nah, lalu kita sajikan pada tabel simplex iterasi 2, dan di sini pada baris Z tidak ditemukan negatif, maka sudah menemukan hasil akhirnya. Berdasarkan perhitungan simplex, diperoleh hasil X1 sama dengan 12 atau 12 meja, X2 sama dengan 6 atau 6 unit kursi, dan nilai fungsi tujuan Z sama dengan 132 atau setara dengan Rp1.320.000. Artinya, agar keuntungan maksimal, perusahaan sebaiknya memproduksi 12 meja dan 16 kursi dengan seluruh waktu kerja perakitan dan pemolasan habis digunakan, atau X3 dan X4 sama dengan 0. Sehingga akan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.320.000. Demikian presentasi dari saya mengenai metode simplex dan penerapannya pada contoh kasus produksi meja dan kursi. Semoga materi ini bermanfaat.